Jadi di Ubud itu aku tuh kurang lebih 15 tahun, 20 tahun. Ya lama juga. Lama. Jadi sekarang temanya lebih melukis tentang kehidupan ya. Jadi kanvasnya sekarang ini ya rumah seni Elo Progo ini Oh kanvasnya ini. kayak gitu. Lah ini kok sampai bisa ke Magelang sini? Ditanya gimana bang? Lah yang dilihat itu bukan orangnya tapi karyanya malah mbak ya. Karyanya. Jadi apa Oh, namanya? Karena ngeri banget ya. Lukisan gitu ke rumah. Halo, selamat datang kembali di channel yang sangat gaplay. Kiki Kemaki, sahabat pamit bumi, selamat datang kembali. Hari ini kita jauh-jauh sekali dari Jogja ke Magelang. Magelang bang ini bang. Magelang, ya. Magelang. Tepatnya di tempat yang sangat-sangat eksotik, tempat yang sangat fenomenal. Sebelah sungai Elo dan Progo, pertemuan Elo dan Progo. Tepatnya namanya Elo Progo. Dan foundernya di sebelah saya sekarang. Sekaligus tamu kita hari ini di Kiki Kemaki Channel, Bang Sony, ya, seniman Oke. yang sangat fenomenal. Ya. Uh, Maaf bang, kalau boleh tahu bang, eh, Bang Sony itu umur berapa sih? Umurnya kelahiran tahun 1964. 1964, berarti sekitar 5 berapa Ya ya? segitu. Itulah Hitung pokoknya. sendiri, iya segitu. Dihitung sendiri. Iya. Dihitung sendiri. Dihitung sendiri. Lah Bang Sony ini mulai berkesenian itu sejak kapan Bang Sony? Ya, Kok kalau sampai seneng lukisnya dari kecil. dari kecil Tapi ya? suka Di Palembang ya? di Palembang, di Jakarta. Oh sempat di Jakarta Iya, juga. lama di Jakarta. Lama di Jadi Jakarta. umur 25 tahun masuk Bali, kesambet jadi pelukis. Berarti mulai Iya, antusiasnya bener-bener niat itu di Bali. di Bali. Jadi bisa nyari untuk hidup dari lukisan lah. Pokoknya mulai di dunia lukisan. Di Bali. Itu di Iya. daerah mana? Ubud. Ubud, Ubud. Ubud. Jadi Berapa kita tahun itu di Bang? Jadi awalnya di satu kampung namanya Pejeng, Pejeng. di Bedahulu itu begitu, lalu di Ubud. Jadi di Ubud itu aku tuh kurang lebih 15 tahun, 20 tahun. Ya lama juga. Lama, Itu iya. tahun berapa itu Bang? Masuk Balinya tahun 90, 89 90. Saya masih di ubun-ubun ibu saya. Iya. Itu emang Bang Sony itu memang khusus melukis atau yang lain? Atau maksudnya kalau saya kan tahunya lukis soalnya. Iya, iya. Tapi mungkin pernah membuat kesenian lain, visual lain. Ya kan perjalanan hidupnya gitu. Jadi pertamanya yang Lukis. lukis, senang lukis, apa lama-lama kan hidup kan berkembang nggak ya. Jadi sekarang ini ya tadi yang lukis di atas kanvas, semua lah ya total di kesenian. Sekarang kan hidup berubah setelah punya anak, Ya. tanggung jawab tempat ini. Jadi sekarang temanya lebih melukis tentang kehidupan ya. Jadi kanvasnya sekarang ini ya rumah seni Elo Progo ini Oh kanvasnya. ini jadi tempat Melukis di atas lahan. tanah sekarang kayak gitu ya. Keren. Ya. Nah, Bang Sony ini kan aslinya kan Sumatera Selatan Bang ya. Iya. Asli kelahiran sana kan. Bengkulu, kelahiran Bengkulu. Bengkulu malah ya. Kecilan di Palembang, terus di pindah-pindah Jakarta, ya gitu. Lah ini kok sampai bisa ke Magelang sini? Ditanya gimana Bang? Lah ini bisa mungkin Iya. penduduk sama planet bumi. Jadi gitu. Pengen Jadi tahu. di dalam kehidupan itu kadang-kadang kita kan punya satu hal yang bikin hidup kita berubah, ya. Jadi misalnya aku ke Bali waktu orang tua aku meninggal, ya. Aku karena apa misalnya nggak kuat dengan situasi itu pergi ke Bali, ya. Oh ya. Gitu. Terus misalnya terus aku kan tinggalnya lama di Perancis. Aku tinggal di Nice. Aku punya istri Sempat di orang, Perancis juga ya, Bang? punya istri orang Perancis. Aku tuh hidupnya selama 15 tahun bolak-balik Bali dan Nice. Ya, yang lukis kerjaan aku. Di Prancis juga ngelukis juga Bang? Iya, jadi kita tuh apa namanya setelah itu istri aku kan psikolog nih. Jadi kita ingin dia juga senang lukis. Terus kita ingin berjuang tentang hidup merdeka dari kesenian. Jadi tapi kan kayak kita bilang hidup kan rahasianya Tuhan ya. Jadi di dalam perjuangan itu dia meninggal duluan ya.
Jadi dengan kepergian istri aku, jadi aku pikir Itu juga tahun berapa bang? itu tahun 2005, 2006. 2006. Nah, jadi dia meninggal, aku harus cari ini apa namanya semangat baru dong, api baru dong Iya, dalam iya. hidup. Kita harus biar kita apa namanya nggak terbuai terhanyut di dunia kematian ya. Jadi aku cari tempat untuk menemukan api baru tadi. Setelah keliling-liling ya nggak ya, setelah ke mana-mana, apakah aku pikir di Solo, apakah aku coba pergi ke Jogja, ke Bandung, ke Sumatera. Ternyata tempat ini yang aku lebih cocok. Mantap di sini ya, ya. di Borobudur ini. Sejak kapan di sini bang? 2006 bangun tempat ini semuanya. Oh berarti tempat ini sejak 2006 ya? Iya, Udah 2006. sebesar ini ya? Iya. Oh besar, gede loh ini. Apa sih Ya, aku? 2006 terus 2007-nya kita shop openingnya yang buka Pak Aib Rosidi, Iya, ya. Jangga itu ya. Berarti perjalanan Bang Sony ini kalau bisa dibilang, maaf ya bang, dari orang tua meninggal akhirnya mencoba cari jati diri ke Bali. Iya, Istri meninggal di Bali. di Perancis. Oh di Perancis waktu itu Iya. ya? Aku pulang ke Indonesia. Ke Indonesia, pindah mencari tempat-tempat, akhirnya ketemu dapatlah tempat tempat yang ini. cocok. Iya. Elo Progo. Saya pertanyaan selanjutnya bang, kalau di Bali itu kan zaman apa, kalau Bali kan lukisannya kan sangat, orang-orang Bali kan melukis kan sangat tipikal ya. Lah Iya. Bang Son itu melukis di Bali itu gayanya seperti apa? Kalau melukis di Bali itu apa lukisan kayak tradisi Bali atau gaya Bang Sony sendiri waktu itu? Iya, jadi aku gaya apa ya, gaya aku sendiri. Jadi karena aku kan orangnya otodidak. Aku tuh apa namanya, gurunya aku ya alam. Jadi aku tuh melukis apa yang aku lihat, yang aku kenal, itu yang aku lukis. Jadi kayak gitu. Jadi gurunya ya alam tadi, sama tempat bertanyanya ya pelukis-pelukis semua pelukis gitu. Berarti belajar dari pengalaman Bang Sony sendiri ya? Iya, aku sendiri. Ya temanya alam sekitar. Ya sungai, ya orang, ya pasar, ya pura. Berarti waktu itu Ubud belum seramai sekarang ya? Ubud sudah ramai? sudah rame tapi nggak seramai sekarang. Nggak seramai sekarang. Masih Sekarang kan kerasa. banyak hotel sekarang. Ya, ya. ya, ya. Jadi di Ubud itu kan pasar. Jadi Pasar. pasar untuk internasional. Jadi dia beli, dia nggak lihat nama, dia lihat hasil karya. Jadi di situ kalau kita untuk belajar melukis, belajar hidup tuh bagus karena kita bisa jual langsung ke galeri, nggak ya. Kalau kita memang lukisannya kira-kira galeri itu berpikir bisa dijual gitu loh. Jadi aku kan karena ya pertama-tamanya ya aku apa namanya ya jual, aku kerja pada satu galeri yang waktu itu galeri paling terkenal di Ubud, namanya Bambu Galeri. Bambu Galeri. Jadi aku kerja di sana, aku cuma melukis aja ya kan. Jadi tahun 92 itu ya pertama kali aku jual lukisan. Eh, Berarti kalau di Ubud zaman segitu mungkin, atau sekarang nggak tahu saya ya. Yang dilihat itu bukan orangnya tapi karyanya malah enggak ya? Karyanya. Jadi apa namanya? Karena si pembelinya nggak ketemu sama pelukis karena kita kan naruhnya di Oke. galeri. Gitu. Tapi kalau untuk kayak aku, karena aku masih belajar dan orang nggak kenal sama aku, Ubud itu cukup membantu karena bisa jual lukisan ya untuk hidup ya apa ya gitu. Paling banyak terjual berapa bang? Waktu di Bali tapi, waktu di Bali. Kalau di Bali aku pernah Tahun segitu berapa? Aku pernah yang paling heboh untuk diri aku, yang untuk kalau kita bilang tuh seni itu bisa bikin ada magic of art ya nggak ya. Jadi aku Ya. tuh pernah apa namanya beli rumah dari lukisan aku ya nggak ya. Jadi tukar lukisan aku ya habis satu truk ya nggak ya. Satu truk lukisan. Iya, karena waktu itu aku mau pameran di Perancis nggak jadi karena ada masalah yang punya, aku harus beli tempat ya. Jadi apa namanya, semua lukisan aku untuk galeri tapi aku punya rumah itu salah satu yang paling itu tadi kayak kita bilang tadi magic of art ya. Wah, ngeri banget ya. Lukisan ditukar rumah. Iya, dan aku kayak aku bilang tadi, aku kan bukan dari sekolah seni, bukan dari komunitas. Aku Pure independent. iya,
dan nggak terkenal, Indie. tapi bisa kejadian kayak gitu. Jadi Bali itu pulau dewata, pulau penuh Magic of art, iya, magic of art, magic, Magic of of life, ada di situ. magic of everything. Iya. Lah Bang Sony, Mm-mm. kenapa mempunyai inisiatif membangun Elo Progo ini? Sebenarnya Eh. tempat ini tuh tujuan utama dari awal membangun Elo Progo itu untuk apa? Untuk kesenian kek atau untuk tempat nginap atau emang tempat tinggal? Tapi tujuan utama dari Elo Progo Jadi itu gini, apa? awalnya kan di Bali aku tuh punya namanya bukan rumah seni tapi studio. Studio ya. Studio, tapi studio aku tuh besar ya. Jadi studio yang paling besar untuk teman-teman di Ubud tuh aku termasuk paling besar ya. Jadi aku tuh karena aku pikir kalau pelukis harus punya banyak dinding. Ya, ya betul Ya, betul ya. apa gitu. Jadi aku tuh ngelukis ya, lukisan aku ada di dinding itu semua. Orang bisa apresiasi, bisa lihat gitu. Daripada ditaruh-taruh ya. Iya, jadi aku tuh Ya. jarang ke galeri, jarang jual. Aku tuh misalnya ya kalau terjadi misalnya ada orang datang kiriman Tuhan untuk beli lukisan aku ya di tempatnya aku itu. Jadi aku tuh jadi setelah apa namanya pindah ke sini itu aku bikin Elo Progo itu juga seperti kelanjutan dari yang di Ubud. Yang ya. di Ubud. Oke. Jadi kalau di Ubud hanya apa namanya aku sebagai pelukis perlu ruang lukisan. Kalau di sini kan aku mulai kenal dengan apa namanya lebih luas. Jadi di sini lebih ada komunitas, ada Jogja, ada macam-macam ya. Lebih ke Indonesia. Kan banyak ya peneliti, bahkan pemuka agama datang ke Elo Progo. Nah, kalau menurut Bang Sony sendiri, bagaimana tentang Elo Progo ini dan antusias orang terhadapnya? Ya, jadi karena ini rumah seni pertama kalau di Borobudur ini ya. Di Magelang lah ya. Di Borobudur. Borobudur. Jadi, Muntilan. karena ini selain rumah seni, ini kan tempatnya kan istimewa di mana dua sungai ketemu. Jadi di dua sungai ketemu itu apa namanya banyak dongeng lah di sana ya. Iya. Jadi konon dulu tempat bersemayamnya Atisa. Atisa itu guru besar Buddha yang membawa spirit Mandala ke Tibet. Dulu dia nongkrongnya di pertemuan dua sungai. Juga apa namanya ya dua sungai ini dari energinya dari 4 gunung. 4 gunung. Iya, dua sungai ketemu di Jawa Tengah paling tengah. Dua sungai ketemu di Tanah Pusaka. 4 gunung Merapi, Merbabu, Merbabu, Sidoro, Sumbing. Sumbing. Oke. Energinya di Ini depan tengah-tengahnya kita ini. pas ya berarti. Iya. Oke. Ketemu di Jawa Tengah, di Tanah Suci Borobudur. Jadi pasti ini dong pasti banyak inspirasi lah. Inspirasi. Siapa yang kesini karena ini seperti apa namanya Tempatnya juga rindang guru bagus. alam. Ya, simbol pertemuan, simbol takdir ya. Berarti sebelum Bang Sony datang sini ini semua ini hutan atau apa? Ya ini bukan hutan lah, kebun Kebun. orang Jawa, di mana kebun yang nggak kepake. Jadi sepanjang ini, jadi aku beli dengan senang, dengan yang jual senang, aku belinya senang. Kita harganya harga keluarga, Harga senang juga. harga senang. Harga senang. Iya. Tapi Elo Progo itu emang aku tadi datangnya masih sekarang ngomong ngantuk karena sejuknya bukan main di sini. Iya. Karena kanan saya ini udah sungai besar Elo Progo. Iya, Kiri rumah yang sangat eksotik. di sini nih sungainya itu bernyanyi gitu loh. Jadi sungai itu bersuara. Iya, Pak. Ini yang bukan bikin ngantuk sungai, suara sungainya. Apalagi habis hujan tuh. Ya hujan nggak hujan ya tetap kayak gini. Oh gini Pak ya. Iya. Saya ini kedua kalinya saya kesini Pak. Mm-mm. Ini terakhir tahun lalu ada acara itu waktu itu. Ya, biasanya kalau sudah kedua kali ada ketiganya, ada keempat Nah, itu kelimanya. biasanya gitu Pak ya. Bang Sony, Iya. bagaimana Bang Sony mendefinisikan diri sebagai spirit apa? Mendefinisikan secara spiritualitas atau religius. Ya, jadi ya Karena banyak tempat semedi untuk semedi kan sini dan kayak simbol-simbol Hinduism atau Buddhism. iya. Sedangkan anak Bang Sony yang masih TK sekolah di TK Islam. Nah, ini rotok. Ya, jadi kan kalau kan gini, kalau aku kan masih dalam proses kehidupan nih ya, pencarian lah tentang semuanya. Jadi prosesnya belum selesai. Juga termasuk tempat ini ya. Kalau misalnya
apa namanya, ya kita kan Tuhan ya kita percaya dong. Ya, percaya. Terus kita juga harus aku juga di sini kan belajar seperti betapa kuatnya alam ya, seperti apa namanya, kadang-kadang lihat ada angin yang besar, kadang-kadang lihat apa namanya gunung Merapi ya, gempa ya. Jadi ya bayangin lah, kita kayaknya kalau urusan sama Tuhan tuh urusan terakhir lah ya, jadi urusannya sama alam dulu lah ya. Jadi apa namanya kayak gitu. Berarti kalau boleh tanya Bang Sony itu agamanya apa sih? Ya kan kita kan hampir rata kan agama kita kan Sama ya? umumnya apa yang orang tua kita agamanya ya. Iya. Jadi orang tua aku Islam ya aku Islam, ya KTP-nya ya Islam. Tapi kan kayak kita bilang tadi, karena kita kan Spiritual itu karena personal, aku ya? mainnya kemana-mana, aku kan kenal semuanya. Jadi aku ya kenal sama agama Hindu, kenal sama agama Kristen, kenal agama Buddha. Jadi semuanya jadi ini pelajaran. Jadi senang semuanya ya. Tapi masih dalam pencarian gitu ya. Apa yang agama itu kehidupan. Yang penting percaya sama Tuhan. Betul Pak, saya setuju itu. Kalau saya kan Hindu kebetulan, karena Iya. bapak ibu saya Hindu. Ya. Jadi Iya, ya, kayak gitu. kayak gitu sama. Kayak gitu. Ya. Jadi Keren. tempat ini kan namanya rumah. Jadi tempat ini lebih rumah sih. Jadi bukan komunitas, bukan apa. Jadi rumah seni. Rumah seni itu jadi rumah untuk siapa aja. Rumah untuk komunitas, rumah untuk orang agama apa aja. Di mana Berarti di sini ada saudara tua kita ya sungai. Jadi sungai ini yang kayak kita bilang tadi, yang usianya seumur sama bumi ya. Iya. Dia lebih tua dari semua. Di mana kita kalau kesini kita apa namanya ketemu sama kakak tua tadi dan kita menjadi asli. Kita jadinya apa namanya jadi manusia. Wis, mantap ini. Ya. Bang Sony, adakah kan sering ada acara kan di sini, Bang Iya. Sony, di Loprogo ini. Tapi apakah ada syarat khusus untuk mengadakan acara di sini? Kalau ada, apa Bang Sony? Ya, syaratnya harus dewasa. Asik. Jadi, Siap. nggak kecemplung sama ke sungai lah ya, sudah tahu batas alam. Oh, ya, nanti mati ke Terus sungai. tanggung jawab sama apa yang akan ditampilkan. Ya. Jadi sudah dewasa lah. Menjaga kebersihan. Dengan karyanya, dengan tanggung jawabnya, oke silakan bikin di Eloprogo. Tapi semua ya. Tapi tanggung jawab masing-masing apa Tanggung yang jawab dibikin. Berarti semua bidang kesenian boleh Boleh ditampilkan di sini, boleh. Sekalian promosi. Iya. Kalau ada acara bisa pameran di sini juga Ya, bisa. bisa. Jadi ada kita ada galerinya ya. Jadi kita nih ada galerinya, ada untuk pameran, Ah. galerinya panjang 50 meter. Terus ada banyak panggung ya kan. Oh, lengkap Jadi, udah wis. Untuk apa aja bisa, karena kita Bisa. luasnya ada 1 hektar lebih di sini. 1 hektar bisa lebih. diapresiasi semua untuk seni. Dan ini dari ujung ke ujung jauh. Jalanan kaki aja kalau untuk perokok agak ngos-ngosan. Iya. Bapak ini kan abang ini Ini aku waduh. pangkatku hilang nih, waduh. Bang Sony itu punya nggak sih inspirasi seseorang itu seniman pujaan itu waktu muda? Dulu Van Gogh, kayak siapa kayak iya dulu kan aku kan punya banyak teman-teman yang punya guru ya, punya atau dari sekolah atau apa. Kalian mereka kan semua punya masalah kan mirip gurunya. Jadi dalam obrolan kita di warung itu selalu kasusnya mirip sama gurunya dan itu jadi problem. Jadi waktu itu aku banyak belajarnya, jadi aku nggak mau seperti mereka ya, karena sudah dapat bocoran informasi kayak gitu. Jadi aku coba apa namanya nggak punya guru ya, jadi aku coba lebih ke apa namanya belajar di apa yang aku lihat tadi gitu. Jadi aku lama itu karena aku pikir aku belum siap untuk menerima apa namanya dari orang luar, aku takut seperti dia ya kan ya. oke. Jadi aku sudah berapa kali setelah kedua kali ke luar negeri, aku baru apresiasi main ke pelukis yang punya nama. Jadi misalnya aku kunjung ke tempatnya Matisse ya, sini ya aku lihat pentingnya view tadi, pemandangan tadi, karena itu untuk inspirasi. Karena aku lihat dia prosesnya benar-benar yang seperti yang aku kepengen. Karena dia belajar dari sketch, dibikin detil,
dihancurin, pokoknya banyak banget mainannya. Jadi aku pikir penting apa namanya alam ya. Terus aku lihat juga misalnya main ke Picasso di Antibes. Jadi Oh, aku pernah lihat, juga bang? iya, jadi aku Picasso? lihat Prancis itu ya? di si Picasso juga gitu, dia kerjanya karena di si Picasso pelukis, di sekitarnya ada tanah liat yang bagus, dia juga bikin tanah liat. Terus si apa namanya, jadi kayaknya tempat itu berasa kalau Picasso itu pernah di sana karena dia membuat sesuatu di situ gitu ya. Merespon lingkungan. Iya, ngerespon lingkungan. Merespon Nah, lingkungan. terus misalnya si Cézanne dia tinggalnya di daerah pegunungan. Jadi dia ngelukisnya ya di mana tempat dia tinggal. Hmm. Jadi kerasa gitu loh. Misalnya dia nggak datang kita berasa di mana apa namanya tempat habitatnya dia. Jadi mewakili gitu loh. Nah, jadi apa namanya aku pikir aku mau yang kayak gitu ya kan ya. Aku setuju yang kayak gitu. Bang, Bang Sony kan kalau nggak salah 2009 ya nggak salah ya, pernah bikin pameran lukis di sini ya, Iya, bertajuk Pusaran Hening Spirit of Borobudur. iya, Nah ini iya. yang mengadopsi dari foto-foto relief Candi Borobudur. Iya. Berarti ini gimana bang? Berarti Bang Sony lihat relief itu lukis atau gimana? Jadi gini, aku kan pengennya begitu karena di pelajaran aku di Bali, Ya. di Perancis, aku kan selalu direct ngelukisnya. Jadi pas di sini awal-awalannya aku juga ngelukis gitu, ngelukis model apa, pokoknya aku tuh ngelukis tentang kehidupan orang Jawa, orang sekitar Borobudur. Ya Pak Tani, ya tukang beca, ya tukang pancing ikan, nelayan ikan. Lalu aku mulai tertarik sama Borobudur, pengen melukis di relief Borobudur, tapi nggak boleh ngelukis di sana ya. Oh, nggak Jadi boleh. takut kita bikin kotor atau apa. Iya. Ya akhirnya aku mulai dipoto tadi kan ya. Cuman kalau untuk aku ngelukis di foto nggak masalah karena aku memang sudah biasa ngelukis yang Foto. langsung tadi Langsung, ya. ya, Jadi ya. gitu. Nah jadi untuk aku kalau ngelukis relief itu jadi seperti aku jalan-jalan ke dunia masa lalu dengan tiket yang murah dan mengenali kehidupan waktu itu. Tiket yang murah. Iya, Iya. jadi bisa Iya, lihat iya, masuk. ornamen, bisa ngelihat gaya hidup, bisa ngelihat apa namanya landscape waktu itu, ya kan ya. Kayak gitu. Tapi kenapa Borobudur bang? Kenapa tertarik sama Borobudur? Ya karena aku tinggal di sini, aku tinggal di Oh gitu. Borobudur. Waduh, simpel banget Kalau aku jawabannya. tinggalnya di pantai, masa aku tinggal di Borobudur ngelukis pantai? Oh, Nanti tadi kayak balik lagi nggak ke nyambung. merespon Iya, lingkungan tadi iya, ya? iya, Oke, iya. siap. Kayak Oke, gitu. oke, bang. Iya. Relief Borobudur. Itu berarti semua lukisannya tentang relief Borobudur. Waktu itu ya. Jadi aku tuh kan waktu itu temanya itu yang ngelukisnya itu. Tapi sebenarnya aku tuh ngelukis apa aja. Jadi ngelukis yang apa yang aku senang. Berarti tergantung lingkungannya. Iya, tergantung tergantung apa. respon di mana momennya. Iya. Oke, Jadi siap. kadang-kadang ya aku mau ngelukis itu, kadang-kadang orang pesen, kadang-kadang macam-macam lah. Jadi apa namanya karena aku nggak ada punya kerjaan lain. Jadi aku tuh ngelukis untuk hidupnya aku ya. Untuk cari income, untuk senang, untuk kebanggaan. Jadi dari lukisan tadi. Dari proses di Magelang, apa perspektif Bang Sony tentang Borobudur sendiri, Bang? Ya Borobudur kan gini, kalau kayak kita bilang ini kan Menurut kacamata Bang Sony. sudah kalau sama nasional akan dijadikan rumah budaya ya. Kalau untuk aku sendiri karena aku tinggalnya di alam tuahnya Borobudur ini, jadi apa namanya Borobudur ini kan seperti betul-betul rumah budaya. Sebenarnya ini untuk inspirasi kita semua, entah itu pematung, pelukis, penulis, segala macam bidang seni tari. Borobudur itu menjadi inspirasi. Jadi kayak gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana lah ya di Borobudur. Kalau kita mau kenal apa yang terelip di sana, ya kita bisa belajar banyak ya. Elo Progo ke Borobudur ini berapa menit kira-kira, Bang? Kira-kira sebatang rokok. Jadi apa namanya Sebatang rokok naik motor lah ya. jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Kalau ngerokoknya pelan-pelan. Oke. Jadi 3 km, Sebelah 2,5 mana, kilometer, 2,5 kilo Sebelah mana tuh Borobudur? di situ. Oh sana. Aku ke Borobudur ini cuma waktu rekreasi SD, tadi lupa. Nah waktu pameran itu kan banyak saya melihat di biografi di Google banyak yang tokoh-tokoh penting yang datang waktu pameran Bang Sony itu. Kok bisa ngundang mereka ini? Mereka datang sendiri atau Bang Sony ngundang nih? Ya kan Kayak ada Pak saya pernah Haryo
siapa Jadi budayawan tuh Bang Rio, terus ada Pak Eka juga datang. jadi ya Borobudur kan ya, karena sebenarnya manggil Borobudur ya, Oh, yang manggil Borobudur. Borobudur. Aku kan dapat karismahnya. Jadi kalau kita masih ada hubungan sama Borobudur, otomatis dengan sendirinya yang ke Borobudur ke kita ya. Oke. Kalau kita manggilnya kuat ya. Berarti mungkin aku bisa coba bikin lagu tentang Borobudur. Iya dong, kamu bikin Siapa spiritnya tahu Borobudur. orang-orang itu mungkin datang ke saya gitu Bikin ya. spirit Borobudur. Dari lah itu lukisan yang dipamerkan 2009 itu ada yang kejual nggak bang? Atau cuma buat pameran doang? Ya kan ya ada yang kejual. Emang ada yang kejual. emang ada yang dijual ya? Boleh Tak dibungkus kira cuma pulang di boleh. pameran doang. Aku hidupnya dari mana kalau aku nggak Oh jual? iya sih iya sorry. Iya. Ya juga ya bang ya. Iya. Berarti sampai sekarang masih melukis untuk dijual bang? Sekarang masih, Oh, masih dong? tapi ngelukisnya sekarang kayak aku bilang tadi. Jadi sekarang temanya lebih lebih luas. Jadi melukis hidup. Ya, jadi melukis Balik hidup, lagi ke awal ya. melukis ke lukisan aku ya rumah seni ini. Gimana rumah seni ini bisa tetap berkawan dengan semua komunitas, semua pelaku seni, ya. Bisa juga aku hidup di sini. Bisa anak-anak aku juga bisa bisa hidup dengan aku. Jadi lebih melukis tentang hidup ya. Elo Progo ini selain galeri dan tempat kesenian, ada apa aja bang tempat ini? Ada Aku lihat ada homestay juga, Bang. ada homestaynya ya. Homestay kita buka 5 tahun yang lalu karena kalau kita ngandelin hanya dari lukisan kan nggak bisa, karena kita tempat wisata akhirnya ya ada homestaynya, jadi ngikutin hidup. Sekarang kita punya ini lagi, punya yang baru, mainan baru namanya Family Restoran Elo Progo, biar si pelukis dalam masa pandemi ini tetap hidup ya. Oke, jadi ada restoran juga bang ya? Iya. Ada homestay. Berapa kamar bang homestay? Homestaynya ada 7 kamar, 7 pondok. Kalau mau ke Elo Progo, jangan takut kedinginan karena ada homestaynya. Iya. Eh, bagaimana perspektif abang untuk muda-mudi hari ini untuk memaknai sebuah budaya, contohnya Borobudur lah kan. Tadi bang Sony bilang mungkin banyak orang umum awam menilai Borobudur hanya sebuah candi atau budaya, tapi untuk perspektif bang Sony sendiri, apa yang harus dilakukan para muda-mudi di Indonesia khususnya atau Jawa khususnya untuk hari ini? Iya, jadi gini, jadi Borobudur itu seperti sendiri, nggak punya teman, karena anak Indonesia banyak yang nggak kenal sama dia, karena melihatnya itu sebagai agama. Ya, Kalau melihat sebagai agama, passwordnya agama, hati kita tertutup, ya. ya betul. Jadi Saya kita setuju. harus punya kata sandi yang baru untuk kenalan sama Borobudur tadi. Jadi sandinya yaitu tadi rumah budaya. Kalau kita ngeliat itu sebagai rumah budaya, kita mau kenalan dong sama Candi Borobudur. Jadi kita bisa belajar, bisa dapat inspirasi kayak gitu. Jadi lebih lihatnya itu sebagai monumen yang peninggalan para leluhur yang bisa menjadi buku untuk kita belajar. Panjang juga ya. Mm-mm. Tapi tetap ya, aku kalau melihat Bang Sony ini alurnya tergantung momen, lingkungan, waktu dan tempat. Itu yang saya tangkap di Iya. poin mungkin ya. Dari cara dia melukis, perspektif dia melihat Borobudur, perspektif dia melihat kesenian atau budaya atau apapun, kayaknya tetap di situ. Tarik. Keren banget. Tapi ini pertanyaan terakhir Pak untuk Bang Sony. Saya lupa terus aku. Apa tuh? Maklum Bang. Yang terakhir, kalau disuruh milih Bang Sony, tinggal di Sumatera, Bali, Magelang atau luar negeri Bang? Kan, Kalau sekarang untuk Ya kan kita menghabiskan kan lihat sekarang masa hidup. ya. Ya, Kalau sekarang kan kayak kita bilang tadi, kita kan mencari tempat yang kita merasa nyaman. Ya. Kalau itu nyaman berarti itu rumah kita ya. Jadi di sini ini udah banyak faktor pendukung untuk aku setuju ini rumah aku ya, karena tempatnya memungkinkan untuk ketemu sama teman-teman. Kadang-kadang memungkinkan karena Borobudur panggilannya besar. Jadi yang datang macam-macam. Jadi sebagai kita pelaku seni, kita kan perlu saksi yang untuk melihat hasil karya kita. Ya salah satu ya tempat ini, karena ada Borobudur, lalu orang bisa belok ke sini. Dan di sini kan aku ngerasa nyamannya karena ada alamnya, ada masyarakat Jawanya,
ada monumen internasionalnya ya, jadi apa namanya pas Lengkap lah buat lengkap. Bang Sony. Iya. Berarti Bang Sony udah mantep jedek menghabiskan masa hidupnya di sini sekarang. Ya kan kita kan sampai hari ini kayak gini, kan besok kan misteri kita nggak tahu. Kita Ya, nggak tahu. Besok ya, kita lihat dulu hidup kita bagaimana. Mungkin ada unek-unek Bang Sony untuk penduduk planet bumi mau disampaikan di dalam hati Bang Sony, apa sih yang ingin disampaikan? Ya kan kita kan sekarang kan kita kan anak hari ini, ya, anak hari ini dengan kejadian apa yang terjadi hari ini, seperti kita sudah tahu ada namanya hantu baru, ya nggak ya, hantu dunia, ya nggak ya. Ini apa ini Bang? Ya corona ya misalnya corona, ya, corona, ya, ya. ya, jadi Saya kaget. hantunya corona. Kita semua setuju sedunia ada hantu yang baru, ya nggak ya. Jadi hantunya satu, ya nggak ya. Tuhannya satu, ya nggak ya. Sekarang ini bumi pun satu karena connecting, ya nggak ya. Jadi sekarang ini kita di dalam kehidupan dunia satu. Jadi selamat bermain, selamat berbuat menjalin hubungan, selamat memperkenalkan siapa kita di dunia satu tadi dengan apa namanya medianya ya macam-macam media Macam-macam. sekarang ya. Macam-macam. Ya. Oke Bang Sony, terima kasih banyak Oke, sudah pokoknya gitu menerima ya. saya dan teman-teman untuk datang ke Elo Progo yang indah ini. Iya. Semoga selalu diberi kesehatan, Mm. lancar jaya buat kita semua. Pokoknya mantap Elo Progo. Sekarang ini pokoknya yang penting selamat dan sehat udah. Sehat itu udah. Dan Udah. lalu Paling mahal itu pokoknya. paling mahal. Paling mahal. Paling mahal. Iya. Oke, sahabat planet bumi, terima kasih. Subscribe, like dan share, Ya dong. komen. Pasti. Gigi ke mati.